Pernahkah kalian menunda sebuah pekerjaan atau aktivitas atau merasa lagi mager banget gitu ya kalau lagi ngerjain skripsi, ngerjain tugas-tugas kuliah, pernah nggak? Nah, kita akan bahas nih bagaimana agar kalian cepat lulus skripsinya, ya, cepat lulus tesisnya, disertasinya juga cepat lulus ya, Bapak Ibu calon dokter, dengan menghilangkan kebiasaan menunda. Nah, selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya, Profesor Tirta Musitama. Di channel ini kalian akan mendapatkan informasi tentang tips sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih juga ya yang sudah subscribe. Yang belum, ayo dong ya subscribe sekarang. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Yuk kita akan bahas lagi tentang bagaimana agar kalian bisa cepat lulus nih skripsinya, tesis, bahkan disertasinya ya, dengan menghilangkan kebiasaan menunda. Apa sih itu kebiasaan menunda? Ya namanya manusia ya. Kadang-kadang kita pengennya enak, pengennya santai aja, tapi terus kerjaan selesai gitu ya. Nah itu dalam bahasa Inggris disebutkan namanya procrastination ya. Itu menunda pekerjaan, menunda satu aktivitas yang sebenarnya kita tahu nih kalau dengan menunda itu kita tahu konsekuensinya, bahwa konsekuensinya itu bakal negatif gitu, bakal buruk banget. Yang pasti waktu pengerjaannya molor ya. Mungkin karena waktunya makin molor, makin terbatas, kualitas pekerjaannya juga mungkin kurang bagus ya. Jadi buru-buru gitu ya. Nah, tetapi ya gimana sih ya menunda pekerjaan dalam skripsi atau tugas kuliah itu harus dihilangkan karena akan merugikan juga ya buat kalian. Nah, coba siapa nih yang lagi lihat ya yang juga melakukan uh, apa namanya penundaan ya, procrastinating gitu, siapa? Coba tuliskan di kolom komentar ya. Terus kenapa juga buat kalian ya untuk melakukan penundaan itu ya? Padahal tahu target-targetnya. Nah, saya ingin menyajikan ini ada 3 hal ya yang bisa kita bahas bareng-bareng gitu ya. Bagaimana cara mudah nih untuk menghilangkan penundaan itu ya. Nah, saya banyak diskusi nih dengan para mahasiswa saya, baik yang di mata kuliah maupun yang lagi jadi mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Karena ya menunda itu kayaknya enak gitu ya gitu. Tapi padahal enak-enak nggak enak karena udah tahu itu akibatnya buruk gitu. Toh akhirnya harus dikerjakan juga gitu. Nah, di akhir saya akan juga kasih namanya super tips. Nah, kalau kalian lihat sampai video ini di terakhir akan dapat super tips dari saya. Apa itu? Tunggu dong ya. Nah, oke. Menunda, gimana caranya ya kira-kira bisa menggeser ya, agar tidak menunda gitu. Nah, mungkin juga kalian bisa melakukan sesuatu aktivitas yang kalian suka dulu, ya kan, atau menjadwalkan aktivitas-aktivitas yang kalian suka. Aktivitas yang kalian suka kan macam-macam ya, dari misalnya ya olahraga misalnya, atau main musik mungkin, atau juga ya ngobrol atau sukanya nonton YouTube ya, Netflix, kemudian nonton ya browsing-browsing di internet segala macam ya. Nah, lakukan itu aktivitas-aktivitas yang kamu suka itu, tapi kalian batasi. Nah, di mindset kalian misalnya oke deh, kayaknya gue kok males banget gitu ya. Nah, Anda menunda sesuatu padahal tugas udah jelas di depan mata gitu, target udah jelas, deadline udah jelas gitu ya. Nah, coba deh, oke deh gue lakukan sesuatu deh. Nah, dengan melakukan sesuatu yang kalian suka, itu bisa membuat adrenalin kalian itu meningkat ya kan. Dan membuat kalian lebih apa sih happy ya, lebih nyaman gitu. Jadi bukan stresnya karena ada tugas atau ada penelitian atau skripsi yang harus dikerjakan gitu. Nah, sekarang tentukan dulu apa itu aktivitas-aktivitas yang kalian suka. Bisa di dalam rumah, ya, bisa juga di luar rumah, ya jalan-jalan misalnya, ya. Jalan-jalan di sekitar rumah, ya, atau ya apalah, naik sepeda, ya, jogging, ya, mungkin nyetir gitu ya, kemana gitu ya, menikmati alam misalnya, silahkan tentukan itu ya. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang bisa juga dilakukan. Apa itu Prof Tirta? Yaitu coba mungkin suka ngobrol sama teman. Nah, suka ngobrol sama teman yang katakanlah punya penderitaan yang sama, yang punya nasib yang sama, yang sama-sama suka procrastinating misalnya, atau yang punya
punya satu pemikiran atau kayak nasib yang sama gitu ya. Wah, sama-sama punya nugas banyak gitu ya, agak-agak stres sedikit, ada agak-agak insecure gitu ya. Nah, ngobrol aja sama mereka ya, tentang topik-topik kalau orangnya itu punya nasib yang sama, biasanya lebih nyambung kan. Iya ya, gue empati sama lu ya, lu juga ngadepin masalah yang sama kayak gua gitu ya. Tapi gimana caranya ya biar kerjaan kita juga selesai. Nah, siapa tahu dengan ngobrol itu, ya bareng-bareng, ya kerjain aja yuk mulai gitu. Nah, ngerjain sambil ngobrol gitu ya. Jadi nggak terasa gitu. Jadi nggak terasa bahwa kalian tuh sendirian. Nah, ini hal yang menurut saya sangat penting juga. Nah, kalau saran saya sih ngobrol sama teman, sama kolega itu atau sama saudara yang senasib itu kayaknya lebih enak ya, lebih terbuka gitu. Kalau ngobrol sama orang tua, oke, kadang-kadang juga bagus lah menurut saya itu bagus ya. Tapi kadang-kadang kamu pengen agar ngobrolnya itu lepas gitu. Ya kan? Kalau orang tua kadang kayaknya ke bawah ngasih nasihat gitu. Dan kamu juga kayaknya agak-agak ada defensif ya, defensif ya. Aduh gitu, ini orang tua nih kayaknya rese nih gitu ya. Nggak, ini maksudnya dalam arti positif ya gitu ya. Gimana pun juga orang tua itu memberikan masukan, arahan, merawat, mendidik ya. Kamu harus tahu itu loh, itu tugas orang tua ya. Saya juga orang tua gitu ya. Nah, itu yang kedua ya. Ngobrol aja. Nah, ini ada satu hal lagi ya. Yaitu hal yang mungkin kalian juga suka gitu ya. Karena ini bisa dilakukan bareng-bareng ya. Juga bisa merupakan aktivitas yang kalian suka, bisa kamu sambil ngobrol. Nah, sambil ini nih. Nah, bener nggak ya? Sambil minum kopi atau minum teh atau minuman apapun yang buat kalian menyegarkan. Ya, kalau kopi atau teh itu kan ada kafeinnya ya. Itu bisa ya meningkatkan kita juga lebih rasanya lebih fresh juga, lebih nyaman gitu ya. Jadi agak-agak lebih semangat gitu. Agak-agak ada rasa apa ya? Ke otak ini oksigen tuh naik ke otak gitu ya. Ya nggak? Kalian pernah ngerasain nggak kalau misalnya kalau lagi mau ngerjain tiba-tiba ngantuk gitu ya. Kalau hal yang serius kok yang ngantuk. Tapi kalau gue main games gitu ya, kalau ngobrol sama temen, kok kayaknya mata itu berbinar-binar gitu ya. Apalagi kalau pas sambil minum kopi atau minum teh gitu. Nah, ini ada beberapa hal yang kalian bisa lakukan. Tentu tidak harus salah satu, ya kan bisa kombinasikan ya. Satu hal dengan hal yang lain, bisa bareng-bareng tadi. Melakukan aktivitas yang kalian suka, ya misalnya sambil nongkrong-nongkrong ya, di kafe di coffee shop atau dimanapun gitu ya, di taman yang open air gitu ya, atau ada di perpustakaan ya, atau di pojok-pojok rumah kita. Nggak harus yang mewah-mewah gitu maksud saya, ya kan. Bisa juga kita hanya keluar dari rutinitas kita sambil bawa kopi, sambil bawa teh, ada mungkin bawa apa jus ya, shake atau apa, bebas saja. Nah, ini apalagi kalau ditambah bisa ada temen ngobrol juga. Nah, jadi nggak kerasa kalau kalian itu lagi fokus ngerjain tugas atau ngerjain skripsi atau tesis disertasi gitu. Nah, karena kalau ada teman yang bisa berbagi rasanya senasib tadi, kayaknya bukan gue doang ya ternyata ya yang ngerasain kayak gini. Itu hal yang sangat penting menurut saya. Nah, oke, buat kalian apa ya yang kalian rasakan nih ya, kalau lagi banyak kerjaan, lagi mau banyak deadline tapi kalian merasa nunda-nunda. Nah, kalian boleh tuliskan ya di kolom komentar sini, Prof, saya punya tips nih yang kayak gini gitu, dan tips ini manjur gitu. Oke. Oh iya, saya ingat tadi kan di awal saya bilang ada super tipsnya ya. Super tipsnya apa? Well, oke, terima kasih yang sampai detik ini masih ngeliat video saya ya. Udah subscribe belum ya? Like dong video saya. Thank you. Nah, apapun ya tips-tips yang diberikan oleh saya atau oleh teman-teman, mungkin kalian juga lihat dari video yang lain di YouTube gitu ya. Tapi yang paling utama adalah lawan memang rasa malas itu. Harus dilawan rasa malas itu. Ketika mau menunda, jangan nunda gitu. Gue mau malas, jangan di-entertain ya. Rasa kemalasan itu jangan terus dibesar-besarkan maksudnya gitu. Kalau rasa masih dibesar-besarkan, ya akibatnya, oh iya ya gue malas deh, gue mager nih gitu ya. Mau bangun dari tempat tidur aja, itu kayaknya berat gitu, kayak narik selimut lagi gitu. Padahal wakernya, jam alarmnya di handphone ya, udah berbunyi berkali-kali gitu ya. Nah, itu. Jadi ini mulai dari mindset kamu
hilangkan ya rasa malas itu. Karena gimana pun juga kalau kalian itu ada rasa malasnya makin banyak, mau tipsnya apa aja gitu ya, tetap aja ujung-ujungnya habis minum kopi, minum teh, seger tapi habis itu malas lagi, tunda lagi, habis ngobrol sama teman-teman, ngobrol lama gitu, habis itu nggak jadi ngerjain lagi. Atau tadi misalnya melakukan aktivitas yang udah kamu suka, misalnya kamu main game gitu ya, wah mau ngerjain nih, padahal deadline-nya jam 9 pagi besok, jam 7 malam, aduh masih malas kerjain game, tahu-tahu udah jam 3 pagi, jam 2 pagi gitu, udah capek, udah ngantuk, gimana gitu ya. Malah kadang-kadang ada yang begadang sampai jam 5 pagi main gamenya. Nah, gimana? Nah, jadi itu ya, super tipsnya dari saya adalah hilangkan rasa malas gitu. In the end of the day, itu harus dihilangkan. Nah, semoga bermanfaat apa yang sudah saya sampaikan ini. Sekali lagi, kalau kalian punya tips yang lain, ada punya masukan yang lain, atau kritik yang lain tentang bagaimana menghilangkan rasa malas, sehingga cepat selesai, cepat kelar tuh skripsi, cepat selesai itu barang, ya, sehingga kamu bisa menyelesaikan hal-hal yang lain lagi dalam hidup kamu, ya tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak, jangan lupa lihat video-video saya yang lainnya. Sehat selalu, terima kasih banyak, jangan lupa